Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahibba'il kiram, fi hadzal yaumil mubarak wa bihadzal masjidil mubarak la ansa an usyakum jami'a wa nafsi bitaqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala ay yahdiyana ila siratihil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kepada para habaib, para masyaikh, para alim ulama, para kiai, para asatidzah, para tokoh dan sesepuh masyarakat luar Batang yang sama kita cintai dan sama kita muliakan, wabil khusus yaitu Al-Habib Husain bin Hasan Al-Aidarus hafidhahullah ta'ala wara'ah selaku mutawalli daripada sahibul magam. Begitu juga kepada segenap pengurus daripada Masjid Keramat Luar Batang yang pada kesempatan hari ini menjadi tuan rumah bagi kita semua dalam rangka untuk ziarah Asyura. Mudah-mudahan acara kita ini diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini hadir bersama kita penasehat daripada Dewan Pimpinan Daerah Front Persaudaraan Islam Provinsi DKI Jakarta, Al-Muhtaramul Mukarram Al-Habib Hamid bin Abdullah Al-Kaf hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Begitu juga segenap pengurus yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu nama-nama mereka, tapi sedikit pun tidak mengurangi rasa mahabbah dan cinta kita kepada mereka. Begitu juga yuk sama-sama kita doakan semoga para habaib, para kiai, para tokoh, para ulama yang hadir bersama kita pada kesempatan ini diberikan oleh Allah panjang umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiat, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan hari ini kita semua berkumpul bersama mereka, besok kembali kita dikumpulkan oleh Allah bersama mereka di dalam surganya bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ahibba'il kiram, untuk menyingkat waktu langsung saja bahwa hari ini kita tahu adalah hari tanggal 10 Muharram yang dikenal sebagai hari Asyura. Pada hari ini ya ikhwan, ada satu nasihat sangat menarik yang disampaikan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami dalam kitab As-Sawa'iqul Muhriqah. Beliau katakan, beliau himbau, silakan kita untuk mengisi hari Asyura ini pertama dengan puasa, karena memang hadis tentang puasa Asyura sahih, bukan hadis dhaif, apalagi hadis maudhu. Jadi betul-betul puasa Asyura ini adalah puasa yang sangat dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum wajibnya puasa Ramadan, puasa Asyura termasuk puasa yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam tatkala umat Islam masih ada di periode Mekah, saudara. Nah, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, di mana Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha menginformasikan kepada kita bahwa dulu masyarakat Quraisy dari zaman jahiliyah mereka sudah puasa di hari Asyura ya kawan. Karena hari Asyura ini hari yang dikenal banyak sekali kejadian-kejadian sejarah yang luar biasa pada hari ini, seperti kejadian diterimanya taubat Adam oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diselamatkannya Nabi Nuh alaihissalam, yaitu dengan umatnya, dengan pengikutnya yang sudah terombang-ambing di atas air bah 140 hari lebih, saudara, yang akhirnya diselamatkan oleh Allah. Tatkala surut, mereka semua mendarat dengan selamat. Begitu juga diselamatkannya Nabi Yunus alaihissalam dari perut
ikan, saudara, sebagaimana kita tahu sejarahnya. Termasuk juga diselamatkannya Nabi Ibrahim dari kobaran api yang menyala, yaitu di mana Nabi Ibrahim dilemparkan ke api oleh Namrud untuk dibakar, tapi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, maka api pun tidak mampu membakarnya. Begitu juga, saudara, yaitu bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Tatkala dengan mukjizat Nabi Musa dengan izin Allah terbelah lautan dan Allah selamatkan Musa, Allah tenggelamkan Fir'aun. Semua itu terjadi di hari Asyura, saudara. Nah, jadi sekali lagi, memang puasa Asyura ini merupakan puasa syariatun qadimah, merupakan syariat yang sudah lama, sudah ada jauh sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Begitu diwajibkan puasa Ramadan, maka puasa Asyura tidak wajib lagi, saudara. Faman syaa, yaitu faliyasum, barang siapa yang menginginkan puasa, silakan dia puasa. Nabi perkenankan, bagi yang enggak puasa pun tidak mengapa, ya ikhwat. Nah, singkat yang ingin saya sampaikan di sini, nasihat yang disampaikan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami dalam kitab As-Sawa'iqul Muhriqah, saudara, sebagaimana tadi sudah kita singgung. Pertama, isi, yaitu hari Asyura ini dengan berpuasa. Yang kedua, saudara, isi dengan tausi'un nafaqat 'alal iyal, yaitu permudah nafkah, pemberian, anugerah, karunia, hadiah, infak. Untuk siapa? Untuk keluarga kita, saudara. 2 hari ini sangat dianjurkan untuk kita berbuat baik dengan ibu kita, dengan bapak kita, dengan istri kita, dengan mertua kita, dengan anak-anak kita, dengan sepupu kita, dengan keponakan kita, dengan cucu kita. Lakukan apa saja kebaikan. Tausi'un nafaqat, berikan derma kepada mereka semua, ya ikhwan. Yang punya utang dari keluarga kita, yuk kita bayarin utangnya. Yang enggak punya pakaian, yuk kita berikan pakaian kepada mereka. Yang enggak punya makanan di rumahnya, yuk kita kirimkan makanan kepada mereka. Tausi'un nafaqat, yaitu perluas nafkah untuk iyal pada hari ini, merupakan sunnatun qaimah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang berikutnya, saudara, yang berikutnya nasihat daripada Imam Al-Haythami dalam kesempatan ini, beliau katakan hati-hati, jangan sampai kita memperingati hari Asyura dengan cara-cara kaum rawafid atau kaum nawasib, saudara. Jadi ada 2 kelompok, saudara, umat ini ada 2 kelompok yang tidak betul cara mereka merayakan Asyuranya, yang jauh dari tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah kelompok rawafid, yaitu Syiah Rafidah, saudara, di mana banyak di antara mereka di berbagai negeri pada hari ini merayakan Asyura, saudara, dengan ratapan, dengan histeris, dengan melukai badan, saudara, dengan memukul-mukul diri dengan berbagai macam senjata, bahkan dengan pedang dan senjata, yaitu senjata tajam lainnya, saudara, sampai terluka kepalanya, wajahnya, badannya, saudara. Kenapa mereka lakukan itu? Kata mereka, saudara, untuk napak tilas penderitaan para syuhada Karbala. Saudara, Nabi nggak pernah ajarkan dengan cara-cara sedemikian rupa, saudara. Bukan itu cara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan itu cara yang diajarkan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelompok kedua, kelompok nawasib, saudara, al-mubghidun, kelompok kaum nawasib yang benci dengan Ahlul Bait. Disebutkan oleh Ibn Hajar Al-Haythami dalam kitab As-Sawa'iqul Muhriqah, bagaimana mereka merayakan hari ini, saudara, dijadikan seperti hari raya, seperti hari Id. Mereka memakai pakaian baru, memakai pakaian bagus, menyediakan makanan-makanan yang enak. Kenapa? Karena mereka senang keluarga Nabi dibantai di padang Karbala, saudara. Jadi yang satu kelompok sedihnya berlebihan, saudara, sehingga merayakan dengan melukai diri. Kelompok yang satu lagi bencinya juga berlebihan, sampai-sampai bersenang-senang di hari dibantainya keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini 2 kelompok ini jangan diikuti, saudara. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad pernah mengatakan, saudara,
Dua kelompok ini saudara seperti apa? Ba'ratun maqsumatun nisfain. Seperti apa? Seperti kotoran onta yang dibelah dua, saudara. Jadi mau itu Rafidah, mau itu Nasibah, jangan diikuti. Itu bukan cara kita, bukan cara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus ada mengatakan, tapi Habib, ini kan hari pembantaian. Kalau hari pembantaian wajar dong kalau kita harus bersedih. Saudara, tidak ada yang larang kita bersedih, tidak ada yang larang kita menangis, saudara. Tapi jangan histeris, jangan meratap, karena ratapan dan histeris itu bukan dari ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Ya, Nabi juga meneteskan air mata, bahkan air mata Nabi lebih dulu tumpah sebelum terjadinya Karbala, saudara. Silakan baca kitab Dalailun Nubuwah dari Imam Al-Baihaqi. Begitu juga kitab-kitab hadis lainnya, diceritakan bagaimana Nabi pernah duduk termenung, saudara. Kemudian beliau menangis. Datang seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada apa hari ini ya Rasulullah? Kau duduk termenung sendiri kemudian kau menangis. Nabi mengabarkan, Nabi mengabarkan hari ini aku dapat kabar dari malaikat Jibril alaihissalam. Jibril mengabarkan kepadaku bahwa cucuku Husain akan mati terbunuh. Cucuku Husain akan mati terbunuh. Kemudian Jibril bertanya kepada Nabi, maukah kau aku bawakan tanah dari tempat di mana Husain akan terbunuh? Nabi menganggukkan kepala, kemudian dibawakan oleh Jibril, dan Nabi kemudian menangis, saudara. Sebelum kejadian Nabi sudah menangis. Ini apa? Dalilun min dalailun nubuwah, bahwa Nabi memang seorang Nabi. Belum kejadian beliau sudah dikasih tahu apa yang akan terjadi oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril alaihis salam. Jadi jangan pikir Nabi nggak tahu, saudara. Tapi apakah setelah Nabi tahu terus ada anjuran dari Nabi untuk menjadikannya sebagai tahun duka? Apa ada anjuran dari Nabi untuk kita melukai diri? Enggak, saudara. Apakah ada Nabi kemudian membatalkan syariat puasa Asyura? Tidak, saudara. Nah, maka itu, saudara, ada yang mengatakan nggak perlu puasa itu di hari Asyura. Itu perbuatan mengada-ngada. Maksa di hari kesedihan terhadap keluarga Nabi dibantai, kita rayakannya dengan berpuasa. Sesedih apapun kita, setragis apapun peristiwa Karbala, sebrutal apapun yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah dan Rasulnya terhadap Ahlul Bait di padang Karbala, sama sekali tidak bisa membatalkan syariat yang sudah ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Puasa Asyura sudah ditetapkan oleh Nabi. Ada tasbih minan Nabi alaihi salatu wassalam. Enggak boleh sembarangan kita batalin hanya gara-gara peristiwa tragedi Karbala. Ya, kami sedih, kami peduli, kami prihatin, saudara. Ya, kami sedih dengan peristiwa tersebut. Ya, kami prihatin dengan peristiwa tersebut. Tapi jangan kesedihan kita, keprihatinan kita membuat kita terdorong untuk merubah syariat yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira jelas tidak? Jadi puasa Asyura memang sudah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah. Nah, baiklah, saudara. Selanjutnya yang ingin saya garis bawahi di sini, saudara, dijelaskan oleh Imam Sakhawi, dijelaskan oleh Sahib Majma'uz Zawaid, saudara, bahwa hadis untuk tausi'ul iyal, saudara, tausi'un nafaqat alal iyal, saudara, itu bukan hadis maudhu. Sekarang ini ada mubalik di medsos teriak-teriak bahwa itu hadis maudhu, nggak usah dilaksanakan. Hujah mereka apa? Dia ambil dari pendapat Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah rahimahullah menyandarkan pendapatnya kepada ucapan Imam Ahmad. Karena Imam Ahmad menyebutkan tentang hadis tausi'un nafaqat, beliau katakan dhaifun, hadis dhaif. Dibantah oleh Sahib Majma'uz Zawaid, dibantah oleh Imam Sakhawi dan imam-imam muhaddisin yang lainnya. Mereka mengatakan Ibn Taimiyah salah paham. Yang dimaksud oleh Imam Ahmad adalah hadis yang beliau riwayatkan dhaifun lidzati, dhaif yang beliau riwayatkan, bukan hadis yang lainnya, saudara. Karena bicara tentang tausi'un nafaqat alal iyal ada banyak riwayat.
saudara, ada riwayat Dailami, ada riwayat Baihaqi, saudara, ada riwayat imam-imam yang lain, bukan Imam Ahmad saja. Maka itu para ahli hadis mengatakan, ya, hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dhaif. Tapi kalau digabung dengan hadis-hadis riwayat yang lainnya, nilai hadisnya meningkat menjadi hasan li ghairi. Saudara, jangankan hadis hasan, hadis dhaif saja saudara, untuk fadailul a'mal boleh kita gunakan. Jangankan hadis hasan, hadis dhaif saja untuk membabil managib, amalan-amalan sunnah seperti membagikan derma kepada keluarga kita, hadis dhaif boleh dipakai saudara, apalagi hadis hasan. Kalau hadis hasan dan hadis sahih bukan boleh lagi, tapi wajib untuk dijadikan dalil dalam syariat, ya ikhwan. Nah, karena itu sekali lagi mereka berhujjah dengan pendapat Ibn Taimiyah yang disandarkan kepada Imam Ahmad. Hujjah tersebut rapuh, hujjah tersebut lemah. Jadi yang dimaksud oleh Imam Ahmad dhaif, hadis yang Imam Ahmad riwayatkan dhaifun li dzatihi, saudara. Tapi ada hadis-hadis yang lain yang satu sama lainnya saling menguatkan sebagai sawahid hadis tersebut, maka nilainya menjadi hasan li ghairi. Nah, kira-kira sampai sini jelas tidak? Begitu juga saudara, hadis yang menceritakan tentang aneka ragam kejadian di hari Asyura yang tadi sudah kita sebutkan saudara, yaitu kemenangan Nabi Musa, keselamatan Nabi Nuh, keselamatan Nabi Yunus. Ya, memang ada satu hadis yang dinilai maudhu, tapi riwayat tentang peristiwa tersebut bukan satu hadis itu saja, masih banyak hadis-hadis yang lainnya yang nilainya satu sama lainnya saling menguatkan saudara, sehingga nilainya tidak maudhu. Jadi jangan gara-gara satu maudhu yang lain dianggap maudhu semua saudara, enggak. Itu dikatakan maudhu hadis tentang itu. Ada satu hadis di kitab Firdaus Imam Ad-Dailami yang memang salah satu dia punya sanadnya saudara disepakati sebagai orang yang suka bohong, hadis itu saja saudara. Tapi hadis-hadis yang lain yang riwayatnya mirip, isinya sama, nggak ada yang mengatakan maudhu saudara. Nah, jadi artinya di sini saya menginginkan saudara, para ustadz, para dai, saudara, hati-hati di dalam menilik sebuah hadis saudara. Jangan satu hadis maudhu, tahu-tahu hadis yang lain yang isinya sama dibilang maudhu juga. Tunggu dulu, yang lain punya sanad, sanadnya bisa dipertanggungjawabkan, nah bahkan dikuatkan. Makanya jangan kaget kalau dalam kitab I'anatut Thalibin peristiwa-peristiwa tersebut disebutkan dengan rinci saudara. Kenapa? Karena sahib kitab I'anatut Thalibin, walaupun beliau bukan seorang muhaddis, beliau seorang faqih, tapi beliau tahu saudara bahwa orang-orang yang menyampaikan kepada beliau dari kalangan guru-gurunya adalah hujjah saudara bagi mereka, sehingga mereka nggak ragu lagi untuk menukilkan riwayat tersebut dalam kitab-kitab mereka. Nah, kira-kira sampai di sini jelas tidak? Apalagi yang tadi disebutkan oleh Habib Hamid Al-Kaf, yaitu Al-Imam Al-Hajhuri. Al-Imam Al-Hajhuri itu saudara, itu imam yang kalau di kalangan ulama muhaddisin saudara di zaman beliau, beliau disebut hujjah. Kalau disebut hujjah artinya apa? Thiqah, artinya betul-betul bisa dipercaya saudara. Jadi kalau beliau meriwayatkan hadis yang mungkin beliau persingkat tidak lengkap, ulama percaya ini nggak bakal bohong, masih bisa diselidiki, akan didapat itu sanadnya. Nah, jadi ilmu-ilmu semacam ini saudara harus kita berhati-hati, nggak boleh sembarangan. Dikit-dikit saudara membid'ahkan sesuatu, memusyrikkan sesuatu dengan alasan ini dalilnya hadisnya dhaif atau maudhu, ternyata setelah diperiksa tidak seperti yang mereka katakan. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Mudah-mudahan saudara hal yang berkaitan dengan fadail Asyura ini menjadi tuntas bagi kita semua, amin. Nah, sebagai tambahan, Al-Imam Ibn Uyainah saudara, Ibn Uyainah ini salah satu guru daripada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan apa? Hadis tausi'un nafaqat alal iyal, kalau lagi Asyura permudah urusan orang, bantu keluarga dulu, habis itu bantu tetangga, bantu masyarakat saudara. Yang katanya hadisnya dhaif, tapi ternyata begitu digabung dengan hadis yang lain, ulama muhaddisin mengatakan ini tingkatnya bisa naik menjadi hasan li ghairi. Cuman yang saya mau sampaikan sini, Ibn Uyainah mengatakan apa? 50 tahun aku praktekkan itu.
Setiap hari Asyura aku berderma, bagi kepada keluarga, bagi kepada tetangga. 50 tahun aku praktekkan, aku dapatkan keberkahannya seperti yang Nabi sabdakan. Masya Allah, saudara. Nah, jadi Imam Ibn Uyainah ini mengatakan bukan sekedar yaitu menyampaikan hadis, bukan sekedar mengajarkan hadis, tapi beliau praktekkan, beliau perhatikan. Setiap hari Asyura beliau berderma, tahu-tahu Allah ganti dengan berlipat. Hari Asyura lagi beliau berderma, tahu-tahu kesulitannya dimudahkan oleh Allah. Hari Asyura berikutnya lagi beliau berderma, tahu-tahu kesulitan apapun Allah mudahkan yang ada di dirinya, saudara. 50 tahun kata beliau mujarrabat. Selama 50 tahun aku coba, setiap tahun aku coba, setiap tahun itu pula aku dapatkan yaitu daripada mujarabnya. Alhamdulillah. Nah karena itu jangan ragu-ragu untuk hari Asyura ini. Yuk kita puasa yang pertama, yang kedua kita berderma, khususnya pertama kepada keluarga dulu dan juga kepada orang lain. Berderma, insya Allah Allah akan gantikan dengan kebahagiaan yang berlipat ganda. Yang terakhir akhirnya saudara, tadi kita singgung dan tadi juga disinggung oleh Habib Hanif dalam khutbahnya yang luar biasa pada hari ini saudara, yaitu tentang bahwa hari Asyura tanggal 10 Muharram juga merupakan tanggal mati syahidnya Sayyidina Husain ibn Ali ibn Abi Thalib, cucu Nabi kita Muhammad, bersama keluarganya. Ada anaknya, ada keponakannya, ada sahabat-sahabatnya, karena yang hadir di padang Karbala semua tidak kurang dari 72 orang ya kawan. Sebagian besar dari mereka khususnya laki-laki dewasa hampir semua dibunuh di padang Karbala, termasuk Sayyidina Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Kejadiannya tanggal 10 Muharram di hari Jumat. Pergi kita hari ini hari Jumat, tanggal 10 Muharram hari Asyura, hari Jumat saudara. Di tahun ke-61 Hijriah, tatkala usia beliau 56 tahun. Jadi ini yang terjadi. Nah di sini yang ingin saya garis bawahi di sini, kenapa peristiwa tersebut bisa terjadi ya kawan? Ada apa? Supaya kita jangan menyalahpahami sejarah saudara. Makanya kenapa tadi saya katakan Al Husain saudara, sebagai pahlawan Karbala, beliau adalah mujahid, beliau adalah syahid. Beliau mujahid yang mati syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa beliau lakukan itu? Satu, beliau sedang mengajarkan umat datuknya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana saudara cara menegakkan amar ma'ruf nahi munkar walaupun harus mati bersimbah darah. Yang kedua, beliau sedang mengajarkan kepada umat datuknya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara menyikapi seorang penguasa yang zalim. Ketika itu saudara yang berkuasa adalah Yazid. Saudara menurut Imam Ahmad ibn Hanbal termasuk orang yang boleh dilaknat ya ikhwan. Walaupun ada sebagian ulama melarang melaknat, tapi Imam Ahmad yang dikenal saudara orangnya lembut, santun, nggak gampang untuk melaknat orang. Tapi untuk Yazid, Imam Ahmad termasuk yang melaknatnya ya ikhwan. Kenapa? Ya, Yazid sebagai penguasa yang zalim, dia paksa Sayyidina Husain untuk memberikan baiat, untuk mengakui kepemimpinannya, untuk ikut dalam kepemimpinannya. Enggak, Sayyidina Husain tidak jual dukungan saudara. Kalau Sayyidina Husain mau dunia, kalau Sayyidina Husain mau tanah, mau rumah, saat itu Yazid siap untuk memberikannya, asal Husain memberikan sumpah setianya kepada Yazid. Enggak ditolak. Sayyidina Husain tidak pernah mau memberikan baiat kepada orang yang tidak berhak untuk menjadi pemimpin saudara. Kemudian beliau diteror di kota Madinah, beliau diancam, sehingga akhirnya terpaksa beliau hijrah dari Madinah kembali ke tanah kelahiran daripada kakeknya, yaitu kota Makkah. Semua keluarganya dibawa, istrinya, adiknya, putrinya, putranya, semua dibawa ya kawan. Nah jadi ini ketegaran, nggak mau beliau berikan sumpah setia kepada pemimpin yang zalim saudara. Oh nggak bisa melawan di Madinah, minggir ke Mekah saudara. Enggak, beliau nggak mau tunduk. Berbagai utusan dikirim ke Sayyidina Husain, ditawarkan berbagai macam tawaran untuk mengakui Yazid sebagai khalifah. Husain menolak saudara terang-terangan, dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu
tidak pernah mau memberikan baiatnya. Kemudian beliau tinggal di Mekah. Ternyata di Mekah juga mulai diteror, mulai diintimidasi, saudara. Kemudian beliau mencoba mencari di mana kira-kira tempat yang aman buat anaknya, buat cucunya, buat putrinya, buat istrinya, saudara. Dari kejaran penguasa yang zalim, saudara. Akhirnya beliau dapatkan tempat itu adalah di Irak. Karena beliau mendapatkan berita, kabar, surat dari penduduk Irak. Ya Husain, ya Ahlul Bait Nabi, ayo tinggal bersama kami di sini agar engkau tidak diintimidasi, tidak diteror, tidak dibunuh oleh orang-orang zalim ini. Nah, kemudian Sayyidina Husain, saudara, dengan husnudzon kepada orang-orang yang menyuratinya, berangkat ke Irak dengan keluarganya semua dibawa agar keluarganya tidak ditangkap, tidak disiksa, agar keluarganya tidak diteror, tidak diintimidasi. Jadi beliau sebagai kepala rumah tangga, beliau tunjukkan tanggung jawab. Selain berdakwah menyelamatkan umat, beliau juga harus berjuang menyelamatkan keluarga, saudara. Tapi siapa yang sangka sebelum masuk, saudara, ke ibu kota daripada Irak ketika itu, beliau dikepung oleh ribuan tentara yang dikirim, saudara, oleh Yazid melalui Ibnu Ziyad. Ribuan tentara mengepung mereka. Mereka semua digiring ke padang Karbala, saudara. Dan akhirnya di padang Karbala, Sayyidina Husain menawarkan. Mereka masih terus merayu Husain. Sayyidina Husain mengatakan, baik, ini Sayyidina Husain pasukan dengan keluarga cuma 72 orang, yang ngepung ribuan orang, saudara. Beliau tawarkan, kata beliau, satu, biarkan aku bertemu dengan Yazid. Biar Sayyidina Husain akan terangkan kenapa sikapnya seperti itu, saudara. Atau yang kedua, kalau kalian tidak izinkan aku bertemu dengan Yazid, biarkan kami kembali ke Mekah. Atau yang ketiga, kalau beliau tidak izinkan kami kembali ke Mekah, kirim kami ke perbatasan untuk menjaga negeri Islam dari serangan negara kafir. Biar kami yang jaga perbatasan dengan keluarga, di perbatasan akan kami jaga, sehingga tidak ada negara-negara kafir yang berani bisa menembus penjagaan kami untuk menyerang negeri Islam. Tiga usulan ditolak, saudara. Nggak ada. Ibnu Ziyad mengatakan hari ini tidak ada musyawarah, nggak ada diskusi. Hari ini yang ada adalah Husain harus mati. Nah, karena itu ya ikhwan, singkat cerita, akhirnya pada tanggal 10 Muharram ini, Sayyidina Husain dengan anak-anaknya dan dengan keluarganya dibantai dengan brutal, dengan sadis. Kepala beliau dipenggal, saudara. Ada beberapa anak beliau yang masih kecil, saudara, keponakan-keponakannya dari Sayyidina Hasan selamat, saudara, tidak dibunuh, padahal semula mau dibunuh. Tapi adik beliau yang bernama Sayyidah Zainab tampil sebagai Sri Kandi Karbala. Semua laki-laki sudah mati, yang dewasa semua udah dibunuh. Di kemah tinggal ada perempuan dengan anak-anak kecil, anak-anak Sayyidina Husain dengan keponakan-keponakannya. Ada Ali Zainal Abidin, saudara, ada Hasan Musanna, Qasim dan lain sebagainya. Sri Kandi Karbala ini dengan gagah berdiri di pintu tenda, saudara, menjaga rangkai mayat dia dulu. Kalau ada pasukan-pasukan yang membantai keluarga Nabi, ingin coba-coba mengganggu perempuan dan mengganggu anak-anak keluarga Nabi dalam tenda, saudara. Subhanallah, kita bisa bayangkan hari itu ribuan tentara menyerbu, Sayyidina Husainnya dibunuh, paman-paman perempuan Sayyidah Zainab ini, saudara, ayahnya, saudara, kakaknya dibunuh, saudara. Kemudian keponakan-keponakannya dibunuh, anak Sayyidina Hasan yang sudah dewasa, anak Sayyidina Husain yang sudah dewasa, semua dibunuh. Belum lagi anak Ja'far, saudara, semua dibunuh. Masya Allah, tinggal perempuan dewasa sendiri, yang lain menangis ketakutan, saudara. Tapi Sayyidah Zainab, saudara, sudah kering air mata dengan lantunan ayat-ayat suci yang fasih, saudara. Itu panglima-panglima yang membantai keluarga Nabi diajak berdebat oleh beliau. Beliau debat, saudara. Di saat itu juga dengan kalimat-kalimat yang luar biasa, akhirnya pasukan-pasukan tersebut nggak berani untuk mengganggu anak-anak dan mengganggu perempuan, saudara. Subhanallah. Saya tidak mau panjang lebar menceritakan ini, saudara. Ya, kalau kita tak sedih, saudara. Ini kalau kita teruskan, air mata kita bisa bercucuran, saudara. Tapi bukan itu yang diinginkan oleh Husain. Sayyidina Husain bukan pengen kita nangis. Sayyidina Husain bukan pengen kita jadi kengeng, bukan. Sayyidina Husain lagi ngajarin kita, begini loh cara menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Begini loh cara menghadapi penguasa yang zalim. Jangan sembarangan dukung-mendukung.
Kalau yang zalim nggak boleh didukung. Itu ajaran Sayyidina Husain, saudara. Ada apa kita mendukung orang zalim, saudara? Jangan. Bahkan Husain mengajarkan kita lawan orang yang zalim walaupun dia penguasa. Lawan orang yang zalim walaupun dia punya pasukan begitu banyak. Lawan orang yang zalim walaupun akhirnya kita harus mati bersimbah darah. Takbir. Sallu ala nabi. Jangan bergaul dengan orang zalim, jangan duduk dengan orang zalim, jangan membiarkan orang zalim dengan kezalimannya, saudara. Jangan, ya, kita wajib berdakwah kepada mereka agar mereka menyetop kezalimannya. Tapi kalau mereka terus berbuat zalim, lawan orang-orang zalim sampai mereka berhenti dari kezalimannya, saudara. Takbir. Jadikan semangat Asyura ini sebagai semangat untuk berjuang melawan kezaliman, menegakkan keadilan. Jangan biarkan kezaliman merajalela di tengah masyarakat kita. Betul? Siap berjuang, siap melawan kezaliman, siap menegakkan keadilan. Takbir. Sallu ala nabi. Ini yang saya mau ajak saudara. Nah, jadi dalam mengenang Asyura, jangan pakai pedang luka-lukain diri. Jangan pakai pisau tusuk-tusuk diri. Jangan, saudara. Bangkitkan semangat juang kita. Yuk sama-sama kita gulung habis semua orang zalim, saudara. Kira-kira siap tidak? Siap tidak? Jangan takut melawan orang zalim, saudara. Jangan. Kalau bukan anda yang melawan kezaliman, siapa lagi? Nanti kalau orang-orang zalim itu dibiarkan, hari ini kita menjadi korban, hari ini orang lain jadi korban, besok kita jadi korban, saudara. Nggak boleh dibiarkan. Saya masih ingat di luar Batang ini, saudara. Sebelum saya ke Mekah ada 2 kejadian di luar Batang yang saya ingat. Yang pertama, penggusuran kampung akuarium, saudara. Kita kaget begitu mendengar kampung akuarium sudah dirubuhkan. Sesumbar dia mau gusur semua penduduk luar Batang. Dia mau gusur itu semua penduduk sampai pinggiran masjid samping kanan dan kiri, saudara. Akhirnya penduduk luar Batang itu kompak bersatu. Dan saya ingat saat itu saya kirim, di sini ada Kiai Haji Tubagus Sidik. Ini Panglima Laskar ketika itu. Terus masih ada Ustadz Iqbal dari Lodan, saudara. Ini juga Panglima Laskar waktu itu di wilayah Jakarta Utara, saudara. Saya kirimkan dengan ratusan laskar kemari bikin posko di halaman masjid sini, saudara. Kita duduk di situ sampai berbulan-bulan. Untuk apa? Jangan sampai yang lain digusur. Cukup akuarium, itu pun kita minta akuarium harus dibangun kembali. Nggak boleh, saudara, mereka seenaknya datang gusur rakyat, rakyat diusir, rakyat ditelantarkan, rakyat dimiskinkan. Haram. Nah, maka itu saya bangga. Ketika itu masyarakat luar Batang penjaringan kompak, saudara. Bahu membahu. Kita jegat kalau Satpol PP mau masuk. Ingat tidak? Ingat berjuang tidak? Ingat berjuang tidak? Bagus tidak? Nah, begitu dilawan, laskar turun dari Tangerang turun. Waktu itu Habib Hasan bawa pasukan dari Tangerang dia, yang dari Banten juga turun, saudara. Kawan-kawan dari Bugis, dari Makassar semua turun, ya, untuk mempertahankan masyarakat luar Batang. Jangan dizalimi. Nah, saya pengen semangat itu bangkitkan lagi. Nah, jangan sampai besok kita dizalimi, kita diam. Betul? Siap melawan kezaliman, siap menegakkan keadilan. Takbir. Saya nggak lupa, ketika itu saya mundar-mandir dari Petamburan kemari, inspeksi anak-anak kita, kirim makanan, minuman, gaga. Jangan sampai kita kecolongan, jangan sampai yaitu digusur lagi. Kemudian saya ingat bagaimana masyarakat yang tergusur hidup di perahu-perahu di sana. Perahu dipakein tenda, saudara. Kita kirim makanan setiap hari sekian ribu bungkus, saudara. Ya, itu kebersamaan kita semua. Saya nggak mau itu terjadi lagi di luar Batang. Masyarakat luar Batang harus bersatu, tolak segala kezaliman, dan orang zalim jangan pernah didukung, apalagi dipilih jadi pemimpin. Betul? Betul? Takbir. Sallu ala nabi. Yang kedua yang saya ingat, saudara, sebelum Pilkada DKI 2017, kita menggelar tablik akbar di luar Batang ini, saudara. Kita menggelar tablik akbar. Di situ saya minta masyarakat di Jakarta Utara, maaf, yang pada putaran pertama Jakarta Utara ini, saudara, di daerah luar Batang, saudara. Makanya kita gelarlah
yaitu acara besar-besaran tabligh akbar. Alhamdulillah saudara, puluhan ratusan ribu umat kumpul, bukan hanya yang dari luar Batang, dari luar Batang saudara, kumpul rame-rame kita tabligh akbar sampai tengah malam. Dan kita akhirnya meminta janji setia kepada seluruh umat yang ada di luar Batang dan Jakarta Utara untuk tidak memilih pemimpin kafir sebagai gubernur DKI. Betul? Dan alhamdulillah beberapa waktu kemudian digelar pilkada di Jakarta, saudara, di sini pemimpin kafir geblok nggak menang, saudara. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka itu saya mau tanya, kalau gitu kebersamaan penting tidak? Persatuan penting tidak? Mau bersatu lagi? Mau berjuang bersama lagi? Mau metik kemenangan lagi? Mau hantam gulung semua orang-orang yang zalim? Betul. Maka jangan tinggalkan habaib kiai dan ulama. Setuju? Siap ikut habaib, siap ikut ulama, siap ikut kiai. Takbir. Sallu ala nabi. Nah, jadi ini yang saya mau sampaikan. Jadi semangat Asyura adalah semangat perjuangan. Semangat Asyura adalah semangat pengorbanan. Semangat Asyura adalah semangat amar ma'ruf nahi munkar. Semangat Asyura adalah semangat saudara untuk membangkitkan kesadaran umat Islam dimanapun berada. Semangat Asyura adalah semangat di mana kita tunjukkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya dengan siap kita mengorbankan harta benda serta jiwa raga kita. Itulah makna Asyura yang sebenarnya. Maka itu sambut Asyura jangan dengan bersenang-senang seperti kaum Nawasib yang bersyukur dengan dibunuhnya keluarga Nabi. Mereka ini orang-orang Nawasib ini saudara, fi qulubihim nifaq, bughdu ahlul bait munafik. Benci kepada ahlul bait adalah munafik saudara. Tapi jangan juga meniru cara-cara Syiah Rafidhah saudara di dalam memperingati hari Asyura dengan melukai diri. Bukan itu. Tapi yuk kita sambut Asyura itu seperti yang kita sambut pada hari ini, dengan puasa, dengan zikir, dengan doa, dengan membaca yaitu qasidah saudara, dengan ziarah ke makam aulia saudara. Ini semua perbuatan baik, ini semua perbuatan luar biasa. Dan insya Allah keluar dari sini pulang ke rumah kita akan banyak berdharma dengan keluarga kita, juga dengan masyarakat yang lain. Insya Allah Allah akan berikan kemudahan dari setiap kesulitan kita. Allah berikan kesembuhan dari setiap penyakit kita. Allah berikan kita kebahagiaan dari dunia hingga akhirat kita. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Nah, baik ya ikhwan, itu diantara yang ingin saya mau sampaikan. Tapi sebelum saya tutup, saya minta waspada. Zaman ini banyak begal motor, betul. Banyak begal mobil, betul. Ada juga begal partai, betul. Ada lagi yang lebih gawat, begal nasab. Begal nasab. Oh, bagaimana Habib begal nasab? Habaib yang asli dia bilang bohong. Dia yang bukan Habib ngaku Habib. Saudara paham nggak? Yang Habib asli dibilang bukan Habib. Dia yang bukan Habib ngaku Habib. Pala lu bomingan. Di Timur Tengah kemarin saya kedatangan satu Habib, Dr. Hashim Al-Aidarus, di Petamburan. Saya tanya, Habib Alwi juga ikut nanya nih, kita ngobrol. Saya tanya, Habib, di Yaman ada gak yang nolak nasabnya Pak Alwi? Dijawab oleh beliau, ada. Terus bagaimana? Ya tapi rapuh, mereka nggak punya dalil. Kita mau bicara Imam Ahmad Muhajir, kuburnya ada. Mau cerita Imam Ubaidillah, kuburnya ada, nisannya ada, semuanya ada. Jadi rapuh. Terus dia balik bertanya, katanya di Indonesia begitu juga, ada nolak nasab Pak Alwi. Kita bilang sama dia, ada, cuman beda Beb. Bedanya di mana? Kalau di Yaman dia cuma nolak nasab, selesai. Kalau di sini habis nolak nasab, dia mau jamret tuh nasabnya. Betul? Habaib yang asli dibilang
palsu, dia yang palsu ngaku Habib. Nih ya udah lama nih nggak keluar nih. Ada yang bilang Habib, tapi ini penelitian ilmiah. Ilmiah dari mana? Lu belajar di kandang kebo. Kalau penelitian ilmiah itu, saudara, kitab dijajarin banyak. Kitab-kitab itu diteliti, jamul maklumat. Setelah itu dianalisa, itu kitab yang banyak tadi, saudara. Baru untuk mengambil kesimpulan. Itu penelitian ilmiah. Ini kitabnya cuma satu, udah gitu diragukan lagi keasliannya. Udah gitu ngakunya ilmiah, jidat lo ilmiah. Masya Allah, insya Allah kapan-kapan nanti Habib Hanif sudah menjawab dengan sangat bagus, argumentatif, saudara. Insya Allah kalau nanti saya ada waktu, kalau ada waktu, bukan ngadepin begal kan buang-buang waktu, saudara. Kalau ada waktu nanti kita berikan jawabannya yang tuntas. Setuju? Setuju? Kalau ada. Nah sekarang saya mau tanya, nasab habaib nih dibilang palsu, dirinya ngaku habaib, itu namanya begal apa ya? Begal nasab. Ayo gawadan mana? Ada begal motor, ada begal mobil, ada begal partai. Ada begal partai? Ada. Tahu? Jangan disebut. Sama-sama tahu. Urusannya disebut, gue masukin lagi ntar. Emang politik lagi panas politik ya. Nah, Habib Rizik ngomong politik jeblosin lagi. Tunggu dulu, emang lu pikir gue capung mentangkap? Tapi jujur, ada begal motor? Jawab yang gambak, ada begal motor? Ada begal mobil? Ada begal partai? Ada begal nasab? Ada begal nasab? Nah, saya punya amanat begal nasab jangan diundang saudara ke tempat-tempat kita. Ini hanya menyebarluaskan fitnah dan mengadu domba antara habaib dengan kiai, bahkan mecah belah umat Islam. Setuju? Setuju? Masih banyak habaib yang lurus, masih banyak kiai-kiai yang lurus, masih banyak ustadz-ustadz yang lurus yang ingin mempersatukan umat, bukan memecah belah antara habaib dengan kiai. Betul? Betul? Saya mau tanya, mau dipecah belah habaib dengan kiai? Mau dipecah belah umat Islam? Siap bersatu? Siap bersatu? Takbir! Terus dia ngomong, ya pokoknya kalau gitu saya nggak ngakuin itu Habib, masa bodo amat. Emang gue pikirin, lo mau ngakuin nggak ngakuin, emang gue minta pengakuan dari lo? Bukan ngomong kayak habaib pada ngemis minta pengakuan. Emang ada saya datang keluar Batang, saudara akuin ya, saya Habib nih, saya Habib. Habib nih, Habib. Emang ada ngaku-ngaku begitu? Emang Habib Hamid tadi kerama begitu? Gue Habib nih, gue Habib. Ada begitu? Ada. Itu begal-begal nasab kasih tahu, lo mau ngakuin, lo nggak mau ngakuin masa bodoh. Lo ngakuin, gue nggak terima. Mau ngapain kita terima pengakuan-pengakuan saudara yang suka ngadu domba umat? Betul? 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 Nah, ada yang jawab, Habib, kenapa nggak dijawab ilmiah? Ya, kalau dia ilmiah kita jawab ilmiah. Kan kita bilang begal. Begal jangan dijawab ilmiah, disontok saudara. Habib Kiai mau diadu domba, tuh belajarnya me Belanda tuh begitu, politik divide et impera, betul? Maka saya mau tanya nih sebelum saya tutup semua, mau diadu domba tidak? Mau dipecah belah tidak? Siap ikut habaib? Siap ikut kiai? Siap ikut ulama? Siap bersatu? Takbir! Takbir! Ini ada jawara-jawara nih. Lu jangan sendirian, siap-siapnya. Jawara-jawara saya mau tanya, siap ikut habaib? Siap ikut ulama? Siap ikut kiai? Siap jaga negara? Takbir! Sallu ala Nabi. Ya sudah, udah cukup. Lu mentang-mentang baru gigi 3, wah ini seru nih. Cukup. Lagi puasa, urusannya batal dah. Jelas ya? Jadi kesimpulannya begal nasab bahaya tidak? Bahaya. Orang kalau mau kritik aja, terus jangan ngaku udah ngeritik itu palsu, kalau kita bener. Nggak ada tuh di dunia yang begitu, nggak ada, cuman di Indonesia aja. Kata dokter Hashim Al-Aidrus, nggak ada yang begitu. Jadi indak ini asyad, dia bilang
Di negeri ente nih lebih parah lagi, udah nolak ngaku-ngaku. Iye, kalau ada yang begitu jawab aja iye, ayo rame-rame iye. Nah, dia lagi ceramah, ente rame-rame iye, bubar tuh pengajian. Berani gak? Berani gak? Begitu ada yang ceramah, saudara-saudara Habib Ba'alwi itu diragukan, iye, rame-rame yang kompak iyenya. Saudara-saudara Habib Indonesia itu palsu, mereka itu nggak asli, bubar ngaji. Repot-repot amat bubarin pengajian ngawur, betul? Nah udah, pokoknya semua kita saling jaga persaudaraan kita, betul? Nah karena PR kita ke depan nih berat, kita ke depan wajib milih pemimpin yang baik, dan kita harus punya pemimpin yang baik. Tidak boleh yang tidak baik kita pilih lagi, setuju tidak? Pokoknya kalau ada tokoh partai siapapun yang selama ini bikin susah umat, tenggelamkan ya kawan, lengserkan dan longsorkan, lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Ayo umat Islam sama-sama kita rebut kemenangan, setuju? Takbir, sallu ala nabi. Nah itu yang mau saya sampaikan. Mengingat yang disampaikan oleh Habib Hamid tadi, saya pikir yang disampaikan oleh Habib Hamid bukan pengumuman. Beliau tadi sudah deklarasi, insya Allah setiap Asyura kita rayakan seperti ini. Setuju tidak? Artinya bukan rayakan ya, kita peringati. Peringati dengan apa? Dengan puasa, dengan sedekah, dengan zikir setiap Asyura. Setuju tidak? Setuju tidak? Sebab kalau kita nggak buat begini, saudara, lama-lama di Indonesia orang kalau bicara Asyura dituduh Syiah, Habib. Orang bicara Asyura itu Syiah tuh, bicara Asyura itu Syiah tuh, pala lu bomengan. Kalau Syiah ngerayain Asyuranya luka-lukain diri, saudara. Kita enggak, kita sesuai dengan jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Emang Syiah doang yang cinta Ahlul Bait? Dikit-dikit bilang kalau cinta Ahlul Bait, oh itu Syiah tuh, enak betul. Ahlus Sunnah jauh lebih hebat cintanya kepada Ahlul Bait dibandingkan di luar Ahlus Sunnah, betul? Saya mau tanya semua umat Islam yang ada di sini sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, cinta tidak kepada keluarga Nabi? Cinta tidak kepada keluarga Nabi? Cinta tidak kepada Ahlul Bait? Takbir. Maka itu deklarasi yang dideklarasikan tadi oleh Habib Hamid, setuju? Setuju? Jadi beliau sudah mendeklarasikan, saya mendukung sepenuhnya, umat di sini semua juga mendukung, insya Allah. Setuju setiap Asyura kita adakan seperti ini, kita ziarah, zikir, doa, setuju? Ada tausiah, setuju? Takbir, sallu ala nabi. Udah diterima Habib. Jadi kalau nanti yang nanya siapa tuh yang ngadainnya, Habib Hamid Al-Kaf, ya bukan. Jadi kalau saya ceramah begitu, siapa penanggung jawabnya? Habib Hamid Al-Kaf. Jadi kalau nanti ada polisi datang, Habib berisik, Pak, panitianya. Jangan saya melulu dong Pak, dikit-dikit Habib berisik melulu. Sekali-sekali Daeng Mansur kayak mana Daeng Mansur? Mana orangnya, di mana dia tuh Daeng Mansur? Lu jangan ngumpet dong Daeng Mansur. Ini kan panitia pengurus masjid. Kira-kira insya Allah saya perkenalkan, ini Habib Hussein bin Hasan Al-Idrus. Ini tahun 90 awal dulu saya pernah ngajar di sini, ibadallah. Waktu saya pulang dari Saudi, saya mengajar di sini dari tahun 90 sampai tahun 2000, 10 tahun. Jadi wajah-wajah pengurus lama nih saya nggak lupa ini, saudara. Sekarang udah pada ubanan semua. Dulu remaja masjid, nah sekarang udah pada ubanan semua ya ikhwan. Alhamdulillah panjang umur. Nah dulu yang jemput saya di depan tuh kalau saya datang pakai taksi, pakai motor, ya Habib Hussein bin Hasan sama almarhum Habib Muhammad. Nah, ada Habib Muhammad, Habib Ali, Muhammad Ali terus. Iya saudara. Dan kita ngajar di sini dari maghrib sampai isya. Bahkan setiap malam Isra Mi'raj dulu kita gelar tablik akbar besar-besaran di halaman masjid. Jadi di sini nih luar biasa saudara. Pernah ada kejadian suatu ketika saya mengajar maghrib, dari depan saya udah masuk nih. Begitu masuk di depan saya lihat ada layar tancap di halaman masjid. Ini kita guru baru nih saudara. Masuk lihat ada layar tancap, apa-apaan nih? Ngajar buka kitab. Saya nggak singgung dulu layar tancap, ngajar jamaah.
Habis selesai ngajar tanya jawab, saya tanya, tuh layar tancap buat apaan? Mau ada film Habib? Filmnya film apa aja? Filmnya film macam-macam. Saudara, ada bidadari Ancol atau apa, gak paham. Kita nggak salah. Iya, tuh acara siapa? Acara RT RW apa bagaimana? Ya udah, sekarang saya mau tanya jamaah, berani gak rubuhin tuh layar tancap? Berani. Keluar masjid kita rubuhin rame-rame. Alhamdulillah, bubar itu acara, saudara. Ya bukan mau bikin layar tancap, boleh. Filmnya film Islam, Ar-Risalah, atau film Umar Mukhtar, atau film-film keagamaan, kan bagus. Filmnya ya saudara, si manis dari jembatan Ancol. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah itu nggak boleh terjadi lagi di halaman masjid luar Batang. Setuju pengurus? Tolong amanat saya dijaga. Lingkungan daripada Masjid Keramat Luar Batang ini tidak boleh dikotori oleh siapapun. Saya amanatkan kepada pengurus masjid, pengurus magom, karena saya termasuk 10 tahun ngajar di sini. Saya nggak mau masjid ini dikotori oleh siapapun. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah, kenapa setelah 10 tahun saya nggak ngajar? Karena tahun 2000 saya sudah mulai sibuk ngurus FPI. Nah, itu awal-awal FPI saya mesti lantik sana lantik sini, akhirnya mulai jarang datang. Nah, begitu jarang datang, saya minta Kiai Haji Nur Zaini Suwanda untuk menggantikan saya ngajar di tempat ini, dan alhamdulillah Kiai Haji Nur Zaini Suwanda sampai malam ini, hari ini masih mengajar di masjid ini, saudara. Alhamdulillah. Nah, itu saja saya mau sampaikan, mudah-mudahan manfaat untuk kita. Jadi tolong dicatat Habib Hamid, insyaallah Asyura setiap tahun kita sama-sama kalau panjang umur Habib. Ya kalau kami nggak panjang umur, tolong diselipin doa saat Asyura ya kawan. Untuk kami-kami yang tidak panjang umur, mudah-mudahan semua yang hadir sini panjang umur dalam taat ibadah, sehat walafiat. Itu saja, kita persilakan kepada Habib Hamid Al-Kaf untuk memimpin doa penutup buat kita semua. Sallu ala nabi.